pelajarinya fardu kifayah, tapi begitu kejadian sama awak, begitu kejadian sama kita, maka mempraktekkan fikih waris ini hukumnya adalah wajib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa permasalahan yang sering terjadi dan mungkin sering dipertanyakan di tengah-tengah masyarakat. Pertama, membagi warisan yang menurut si abang yang paling besar adalah pembagian dialah yang bijaksananya. Contoh, udah meninggal ayah mak yang punya harta. Begitu meninggal ayah mak, si abang yang paling besar ini dia melihat bahwa ada beberapa adik-adiknya, satu secara ekonomi sudah mapan, udah cukuplah secara ekonomi. Ada beberapa adiknya yang lain justru tak baik ekonominya. Maka si abang ini melihat bahwa karena adik-adikku ini yang belum bagus ekonominya, maka dibanyakkannya sama yang belum bagus. Dibaginya menurut ilmu dia, menurut kebijaksanaan dia. Yang belum bagus ekonominya, adik-adiknya itu dibanyakkannya porsinya, karena dia pula siabangan, dia yang mengatur. Sedangkan adik-adiknya yang lain yang sudah bagus ekonominya, itu tidak dibaginya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak Ibu, bolehkah seperti itu? Oh, Bu, boleh seperti itu? Jadi jawabannya tidak boleh. Ya, jangan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah menganggap bahwa kita lah yang bijaksana, bahwa kita lah yang paling tahu cara membagi harta waris itu. Karena pembagian harta waris itu, kalau kita baca dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa, jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yusikumullah. Jadi membagi harta waris ini sesuai dengan apa yang sudah disebutkan Allah, itu merupakan wasiat dari Allah. Wasiyatan minallah, wasiyatan minallah yusikumullah. Berulang-ulang kali Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa itu bahwa membagi harta dengan waris sesuai dengan fikih waris ini merupakan wasiat ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita lah yang bijaksananya. Oh, adikku ini yang karena dia belum bagus ekonominya, kubanyakkanlah. Oh, ini adik-adikku yang sudah bagus ekonominya, udahlah tak usah lapala lagi. Tak boleh. Karena disitulah nanti yang akan mengundang kecemburuan. Kenapa pula orang itu lebih banyak daripada kami? Dia miskin, dia banyak, dia perlunya. Semuanya kalau cerita perlu Bapak Ibu, tidak adanya cukupnya kita ini. Semuanya pasti perlu. Kalau sudah cerita duit, tak ada puasnya. Ya, macam mana pun kayanya orang kalau dikasih duit, sambutnya itu. Jadi oleh karena itu tidak boleh ketika kita menganggap kita bijaksana, kemudian membagi sesuai dengan apa yang menurut kita bijaksana. Yang kedua, ada sebahagian kejadian. Ini anak yang pertama sama anak yang kedua, 4 anak laki-laki itu. Jadi waktu hidup si ayah, ini anak nomor 1 sama anak nomor 2 sudah banyak dibantu ayahnya. Mulailah dari kuliahnya, mulailah dari modal usahanya, mulailah dari pernikahannya,
jatuh bangun ekonominya, dor dibantu ayahnya, subsidi terus. Selama ayahnya hidup, asalkan masih adalah sama ayahnya, dor subsidi. Si anak yang nomor 1 ini pula dikit-dikit, tahu lah ibu, oh ya, asalkan apa dikit, oh ya, asalkan ada dikit kekurangan, oh ya, ayahnya pun begitu. Karena saking sayangnya lah dia anak nomor 1-nya ini sama nomor 2 ini, asalkan oya katanya, cup kasih. Habis modal kuya begini, cup kasih. Sementara anak nomor 3 sama nomor 4 ini tak begitu. Karena mungkin orang itu masih sekolah, masih SMP, masih SMA, nggak begitu ayahnya tadi membantunya. Begitu meninggal ayahnya, datang si mama. Datang mamanya, kemudian waktu membagi dibilang mamanya lah pula, karena kau dulu sama anak nomor 1 nomor 2 ini, karena kau dulu waktu hidup ayahmu udah dornya kau dibantu ayahmu, udah selalunya kau ditolong ayahmu. Jadi macam mana? Jadi sekarang ini karena ayahmu sudah tak ada dan adikmu ada 2 lagi yang masih sekolah yang perlu lagi banyak biaya. Kalau begitu kau sama adikmu yang nomor 2 ndak lagi dapat. Ndak usah lagi ada lagi sama kau, karena anggaplah itu waktu hidup ayahmu, itulah bagianmu waktu masih hidup ayahmu. Pertanyaannya Bapak Ibu, bolehkah seperti itu? Macam mana Bu? Boleh? Tidak. Ya, jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena memberikan nafkah kepada anak, kalaupun ayahnya mau membantu anaknya, itu namanya bukan warisan. Ya. Namanya itu adalah, kalaupun mau dibilang hibah, ya hibah waktu hidup. Kalaupun mau dibilang bantuan modal, itulah bantuan modal waktu hidup. Itu namanya tidak warisan. Jadi kalaupun nanti ayahnya sudah meninggal, dia selama hidup sudah banyak mendapatkan bantuan dari ayahnya, maka itu tidak bisa dibilang harta warisan. Dan si ibu, si istri tidak boleh melakukan seperti itu. Pandai-pandaian dia. Kau nomor 1, nomor 2 udah banyak kali sama kau selama hidup, sedangkan nama pun nggak pala begitu kali dibuat ayahmu katanya. Udahlah, nggak usah lagi ada kamu. Ini khusus untuk adikmu yang nomor 3 sama yang nomor 4. Kau tak usah lagi. Tak boleh. Jadi sekali lagi, apa yang sudah ditetapkan Allah itulah yang paling baik. Kasus yang ketiga, Bapak Ibu, ada seorang suami yang selama hidupnya dia ada beberapa tahun terakhir sebelum dia meninggal dunia, apakah dia tak pulang-pulang ataukah dia macamlah tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Ada misalnya 5 tahun terakhir ndak tontu laki-laki ini. Yang tua-tua keladi itu makin tua makin menjadi, hilang waktu. Entah kemana hilangnya tak tahu lah. Yang penting anak bininya ndak diurusnya. Ya Pak Asisten, nggak diurusnya, nggak dikasihnya nafkah. Akhirnya perempuan berjuang sendiri. Perempuan berjuang sendiri, dicarinya nafkahnya sendiri, disekolahkannya anaknya sendiri. Tahu-tahu begitu meninggal laki-laki, ujung-ujungnya balik juga lah ke rumah. Apanya yang balik Bu? Mayatnya lah, jenazahnya balik ke rumah. Begitu sudah siap semua pemakaman segala macam, barulah mulai dihitung. Rupanya laki-laki ini ada aset yang dimilikinya, taruhlah kita bilang sebidang tanah, rumah sewa. Tapi ternyata setelah dicek perempuan, ada rupanya diberondokkannya sertifikat SHM, ada tanah, ya kita bikinlah misalnya kaplingan 20 kali 20 lebarnya. Jadi ketika waktu meninggal, maka SHM surat tanah ini kan jadi warisan.
Pertanyaannya, bolehkah uak perempuan mengambil surat ini kemudian dia jual dan dijadikannya itu menjadi miliknya, karena selama ini uak laki-laki 5 tahun belakangan tidak memberi nafkah? Dia bolehkah seperti itu? Dapatnya surat tanah, oh cocok juga ini pikirnya, ya kan? Cocok juga. Begitu dijualnya, duitnya disimpannya, dianggapnya lah ini sebagai utang suaminya dulu waktu hidup. 5 tahun kau tak balik-balik. Kalau Bang Toyib dibikinnya, ya kan? Tak balik-balik, kau enggak kau kasih nafkah, tak kau pedulikan aku sama anak-anakmu, udahlah, inilah sama aku ini, tidak ada lagi dibagi-bagi ini sama aku ini. Macam mana Pak? Boleh nggak seperti itu? Tidak, tidak boleh. Adapun yang boleh, kalaupun seperti itu tadi kasusnya, bolehkah istri menganggap bahwa yang 5 tahun tidak dinafkahi itu sebagai hutang? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, dengan syarat dihitungnya lah pula. Dihitungnya Pak Usop. Selama 1 tahun kira-kira pengeluaran berapa? Sebulan makan berapa? Uang sekolah anak berapa? Semua jajannya berapa? Semua kebutuhan 1 tahun, 1 bulan. Misalnya 1 bulan pengeluaran habislah orang tu misalnya 10 juta. 10 juta kali 12 berarti 120 juta kali 5 tahun. Berapa itu? 600 juta. Pas. 600 juta. Tanah ini walaupun 20 kali 20 tapi di pusat kota. Lakulah misalnya 20 kali 20 1 M. Berarti dari hasil penjualan tanah itu yang 1 miliar, wak perempuan boleh menganggap bahwa 5 tahun yang dia tidak dinafkah itu sebagai hutang, maka dari 1 miliar itu boleh diambilnya 600 juta. Itu jadi milik pribadi dia, itu menjadi hutang suami kepada istri karena tidak dinafkahi. Selebihnya yang 400 juta lagi, maka itulah baru yang dihitung warisan. Berarti kalau ada 1 anaknya laki-laki, 1 anaknya perempuan, maka bagian warisan dari 400 juta itu si istri dapat lagi misalnya seperberapa Pak? Per8 apa ya, seperdelapan ya, seperdelapan tanpa ada gonogini, karena memang tadi murni bahwa tanah ini adalah milik wak laki-laki, bahkan wak perempuan tidak tahu dia ini, ya, maka ini memang benar-benar harta suami. Jadi 400 juta itu istri dapat 1/8. Kenapa 1/8 Bu? Karena suami punya anak. Tapi kalau tadi suaminya tak punya anak, istri dapat 1/4. Maka dapatlah orang itu 1/8, istri dapat 1/8. Sisanya anak laki-laki dapat 2 kali anak perempuan. Habislah itu. Nah, jadi kalau ada nanti kejadian begitu, ya, dan mungkin memang ada kejadian seperti itu, maka begitu dibolehkan. Anggaplah itu sebagai hutang. Tapi jangan dimarap ya Bu, jangan ditinggikan harganya. Sebenarnya 5 jutanya pengeluaran orang itu 1 bulan. Tapi tahulah wah ini ya kan 5 juta kurasa kecil kali ini gitu kan. Jadi hitung 10 lah katanya. Padahal enggaknya sampai sebulan 10 pengeluarannya. Cuman tahulah kita ini kan mengkali-kali jago. Mengkali-kali jago. Akhirnya yang harusnya sebulan cuma 5 juta, terakhir dibikinnya 10 juta. Itu masalah dia sama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ini yang mungkin ada beberapa kasus seperti ini. Ini keluarga besar.
kaya. Sawit uak tuh ratusan hektar lainnya. Sangkinkan banyaknya sawitnya, sangkinkan banyaknya ladangnya sampai ratusan hektar. Jadi mengurus ladang nih enggak lagi pribadi, Bang Ari, enggak lagi pribadi, tapi sudah dibikin macam PT, perusahaan atau PT lah, perusahaan angin ribut misalnya kita bikin namanya ya kan. Jadi si ayah ini bertindak sebagai direktur. Jadi udah dibuat macam perusahaan. Yana yang di Silang Kitang ada sekian ratus hektar, ada yang di Pulau Padang sekian ratus hektar, ada yang di Tanjung Pasir di Balam sana ada sekian ratus hektar, banyaklah. Jadi tidak bisa lagi dikelola secara pribadi, tapi udah dibuatnya sebagai perusahaan. Tahu-tahu yang namanya umur tidak berapa lama, laki-laki pun akhirnya meninggal dunia. Begitu laki-laki meninggal dunia, pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kelanjutan perusahaannya? Kan itu. Bagaimana kelanjutan perusahaannya? Apakah akan tetap dikelola seperti perusahaan atau seperti apa? Maka jawabannya ibu-ibu, bapak-bapak orang tuaku yang dirahmati Allah, pilihannya ada dua. Pertama pilihannya, bisa saja asetnya itu semua dihitung. Kemudian setelah itu berdasarkan musyawarah keluarga, barulah dibagi persentasinya. Setelah dibagi persentasinya, masing-masing anak, ada 6 anak waktu, masing-masing anak maka dia mendapatkan bagiannya dari semua itu. Misalnya ada 100 miliar lah kelapa sawitnya, ladangnya semua, dibagi 6 anaknya, 4 laki-laki, 2 perempuan. Prinsipnya tetap 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali anak perempuan. Pertama boleh seperti itu, dihitung dulu semuanya, baru bagi presentasinya berapa, barulah dibagi. Adapun yang kedua dimungkinkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembagiannya sesuai dengan pembagian saham. Jadi dia memang dihitung sebagai saham perusahaan. Jadi kalau anak laki-laki misalnya megang 2 surat saham, anak perempuan cuman megang 1. Setelah dibagi surat saham ini, saham perusahaan itu, silahkan saja. Misalnya si anak yang nomor 3 kebetulan perempuan, dia lagi butuh duit. Dia megang surat saham 1, sahamnya ada 1 di situ di perusahaan itu. Dia megang 1 saham dan dia butuh duit pada saat itu. Maka boleh saja dia menjual sahamnya. Apakah kepada abang kakaknya atau adiknya, atau dia menjualnya kepada orang lain. Yang penting dia hitungannya sudah hitungan saham. Jadi bagaimana kelanjutannya kepada anak, cucu dan berikutnya, itulah nanti tetap turunannya adalah turunan saham. Dipecah lagi. Yang penting perusahaannya boleh tetap berdiri, tapi yang dibagi itu adalah sahamnya. Tinggal bagaimana nanti pembagian saham ketika seseorang itu sudah meninggal dunia. Jadi bisa dia dipresentasikan kemudian dibagi secara rata, jual masing-masing boleh, bisa juga dia penjualannya itu, pembagiannya itu sesuai dengan pembagian saham. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara
kasus-kasus kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di masyarakat yang terkait masalah pembagian harta waris. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melalui kajian warisan ini kita harus tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap bahwa kita yang lebih tahu, kita yang lebih bijaksana ketimbang apa yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kemarin kita sudah membahas tentang al-hijbu, penghalang, ya. Jadi ada ahli waris yang sebenarnya dia ahli waris tapi bisa tidak dapat karena beberapa hal. Pertama, dia bisa tidak mendapat itu karena sifat atau kelakuannya. Yang kedua, dia bisa tidak mendapat itu karena memang dia terhalang karena adanya orang lain. Spidol kita ya. Terhalang itu bisa jadi karena dua. Pertama karena pribadinya, yang kedua karena kelakuannya. Karena kelakuannya kemarin sudah kita bahas. Pertama boleh jadi dia karena pembunuh. Yang kedua karena murtad. Yang ketiga karena budak. Ya, tiga inilah yang bisa menghalangi seseorang dapat harta warisan. Ketika dia membunuh, yang dibunuhnya yang punya harta. Karena pingin cepat dia dapat harta, ayahnya udah sakit-sakitan, nah juga mati. Ya, ayahnya udah sakit-sakitan, tapi tak juga lewat-lewat. Ini ayahnya yang lamaan lah lewat ini. Kalau tidak kan udah aku yang megang kelapa sawit ini, kan kira-kira begitu. Itulah busuk akalnya itu. Maka ketika ada upaya dia untuk menyelesaikan ayahnya, ya, kasihnya racun atau entah macam mana dikerjainya, meninggallah ayahnya, tapi ada upaya dialah dalangnya, ya, aktor pembunuhan ayahnya itu. Setelah ditelidiki polisi, rupanya diracuni sama pembantunya. Setelah diperiksa polisi, BAP